Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mas Riyati dengan fasilitator Bapak Mamun dan pengajar praktek Ibu Umi. Kali ini saya berkolaborasi dengan Pak Mulyana dan Bu Endang dalam demonstrasi kontekstual praktek coaching. Selamat menyaksikan. Baik Bu Yati, terima kasih Ibu sudah mengingatkan saya untuk menjadi pengamat terkait keterampilan coaching dengan alur-dita ya Bu ya. Nah, dan nanti Ibu Yati dengan coachingnya Ibu Endang ya akan melakukan praktik coaching dan saya akan menjadi pengamat. Iya Pak ya. Baik, kalau begitu Ibu, untuk itu kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Oke, supaya saya bisa mengetahui apa yang harus saya perbaiki ya Pak Ian ya. Ya. Di sini kita akan memakai 4 kriteria dalam penilaiannya ya Bu ya, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik ya Bu ya. Lalu menurut Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot agar bisa mendorong coaching mendapatkan solusi terhadap apa yang kita coaching. Begitu. Baik Ibu, nah Ibu tadi menyampaikan 3 kompetensi ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang spesifik yang akan Ibu ambil itu yang mana? Jadi kalau menurut saya itu yang spesifik adalah kesadaran penuh. Indikatornya adalah fokus memecahkan masalah, menatap lawan bicara, kemudian tidak ingin melakukan aktivitas dan juga menyimak. Begitu Pak. Baik Ibu, semua sudah saya catat ya Bu. Kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan coaching itu? Insya Allah hari ini Pak, saya sudah janjian dengan coach saya, begitu. Oke Ibu, ini setelah saya amati ya Bu ya, nanti saya akan menyampaikan capaian dari pengembangan kompetensi coaching Ya, Pak. yang Ibu lakukan. Untuk coachingnya akan dilaksanakan di dalam saja agar tidak terlalu berisik barangkali ya Bu ya. Oke baik Pak, baik. Mari Bu. Oh, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya Ibu. Mari Pak. Assalamualaikum Bu Mas Yati, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Endang, alhamdulillah sehat. Gimana dengan Bu Endang? Alhamdulillah sehat. Iya Bu Mas Yati, terima kasih nih hari ini saya mau izin, pengen banget curhat, pengen banget sharing pada Bu Mas Yati untuk masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oke, boleh Bu Endang. Hal apa nih kira-kira yang akan disampaikan Bu Endang hari ini kepada saya? Permasalahan siswa di sekolah. Jadi saya pengen ada sedikit sharing sama Bu Mas Yati supaya saya mendapatkan solusi untuk masalah ini. Oke Seperti Bu Endang, begitu ya Bu Endang ya. Oke, silahkan Bu Endang boleh diceritakan apa permasalahan yang terjadi di Bu Endang ini. Iya, baik Bu Mas. Jadi sekolah saya itu SD Nancol 03. Kita itu ada 2 sesi Bu Mas. Oh. Jadi sesi pagi dan sesi siang. Padat Itu ya? padat. Jadi sesi pagi itu diisi oleh kelas 1, 2, 5, dan 6. Dan kelas 5 itu hanya 1. Untuk sesi siangnya itu ada kelas 3, 4, dan 5. Nah, kebetulan yang sedang saya hadapi sekarang ini adalah permasalahan siswa dari kelas 5, yaitu adanya di kelas 5 yang sore hari. Iya. Dulunya siswi ini kita sebutlah namanya Rani, itu siswi saya dulu di kelas 4. Dan dulu itu juga di kelas 4, Rani ini juga sering bermasalah dengan teman-temannya. Nah ini dia nih, biasanya yang suka bermasalah atau iseng duluan itu kan laki-laki ya, siswa laki-laki. Tapi yang sekarang ini adalah siswi perempuan. Jadi rupanya permasalahan dulu tuh terulang lagi gitu. Terulang lagi, Rani ini ada meledek ya seorang temennya yang bernama Robi. Dan sekarang ini kan mereka di kelas 5. Iya. Jadi Rani ini meledek Robi yang perawakannya Robi ini adalah tinggi, hitam, dan keriting ya. Jadi Rani ini membuat masalah dengan meledek temennya. Iya. Nah rupanya Robi ini juga pastinya tidak suka ya kalau diledek. Kemudian Robi membalas. Marah ya, pasti marah. Ya, mereka terjadi percekcokan adu mulut sampai akhirnya
ada pukul-pukulan gitu. Nah, kalau laki-laki memukul perempuan kan pastinya lebih kenceng ya. Betul. Itu yang akhirnya mengakibatkan Rani ini menjadi nangis gitu, menjadi nangis dan ngadu pada wali muridnya yang sekarang ini wali muridnya di kelas 5. Kelas 5 ya. Nah, Oke. rupanya permasalahan ini yang membuat juga wali kelas 5 ini agak sedikit bingung karena sudah sering juga ternyata Rani ini melakukan permasalahan ya, melakukan kesalahan dengan iseng dengan teman-temannya seperti itu. Jadi teman-teman yang iseng itu beda-beda, kadang dengan teman yang ini, kadang dengan teman yang ini gitu. Nah kebetulan sekarang ini sampai terjadi adu pukul sehingga yang mengakibatkan akhirnya Rani itu nangis sendiri. Oke, baik Bu Endang. Ini unik sekali ya masalahnya. Ya, ini betul perempuan sekali, ya. iya. Biasanya laki-laki yang membuat masalah Betul, seperti ini ini perempuan. sekarang Berarti ini perempuannya kelihatannya kayaknya tomboy ya Bu Endang Ya. ya. Oke, baik. Nah, menurut Bu Endang ini kira-kira kenapa ya bisa timbul kembali masalah ini gitu? Penyebabnya apa ya? Sepertinya kemungkinan Rani ini kurang perhatian, kasih sayang dari rumah. Oh, iya. Jadi mungkin ketika dia ngerasa kurang perhatian, kasih sayang, dia berusaha mendapatkannya dari luar seperti itu. Oke, ini masuk ke kebutuhan dasarnya dia berarti ya? Iya betul. Iya. Karena memang Rani itu Rani ini anak yatim. Oh, Ya, Rani ini hanya tinggal dengan ibu kandungnya dan kakak kandung. Tapi ibunya ini adalah kuli cuci ya Bu Mas. Jadi Iya. kuli cuci yang setiap hari dia harus bekerja membanting tulang. Terus juga dia tinggal dengan kakaknya yang sudah berumah tangga dan mempunyai 3 anak kecil-kecil. betul. Yang Berarti intinya itulah, kurang perhatian kurang ya. perhatian. Jadi Rani itu tidak bisa berkembang dalam segi perilaku yang baiknya seperti itu. Oke Bu Endang, saya paham ya. Terus kemudian kira-kira Bu Endang sudah punya solusi belum ya atas permasalahan ini? Saya sudah sempat terpikirkan sih untuk solusinya Bu Mas gitu. Jadi tentunya akan saya panggil dulu ini anak si Rani dengan Robi untuk bisa menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Tentunya saya memanggil mereka juga dengan wali kelas 5 agar supaya dihadapkan bersama-sama, dia bisa memahami kesalahan masing-masing. Setelah mereka menyadari kesalahannya, mereka bermaaf-maafan. Nah setelah itu tidak sampai di situ selesai, saya tahan untuk Raninya agar saya bisa berbicara kembali dengan Rani. Jadi saya ajak bicara Rani, saya gali pertanyaan bagaimana kondisi Rani di rumah, bagaimana kondisi di lingkungan rumahnya, perkembangan belajarnya bagaimana, apakah orang tuanya cukup memberikan kasih sayang dan perhatian di rumah, itu yang akan saya gali. Dan dari jawaban itu insya Allah saya mudah-mudahan mendapatkan solusi selanjutnya. Oke, baik Bu Endang. Nah, sekarang saya tanya, menurut Bu Endang ini solusi ini kira-kira akan berhasil atau tidak ya? Insya Allah berhasil, mudah-mudahan kita harus Oke, amin. optimis. Optimis ya Bu Endang Iya. ya, semangat dan optimis. Betul Iya. sekali. Oke, terus kemudian ada nggak strategi lain untuk hal ini? Ya, tentunya setelah saya bicara dengan Rani, saya panggil wali muridnya, bisa ibu atau kakaknya yang ada di rumah itu. Jadi saya dudukan mereka berempat dengan wali kelas 5. Saya tanyakan perkembangan Rani di rumah seperti apa, apakah ada kesulitan dalam pembelajarannya atau kondisi di lingkungan rumah apakah menyebabkan dia tidak merasa nyaman sehingga dia harus berulah di sekolah seperti itu. Dan tentunya kalau nanti saya sudah mendapatkan jawaban dari wali muridnya, mudah-mudahan saya bisa kasih solusi untuk mereka gitu. Terus juga akan saya kaitkan juga ya dengan kesadaran kesadaran karakter, kesadaran diri dalam berkarakter yang baik. Saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, bahwasanya di sana ada poin pertama ya yang harus dia benar-benar dengan secara kesadaran penuh dilaksanakan gitu. Seperti itu. Keren Bu Endang, itu udah bagus sekali. Cuman kalau menurut saya ada strategi lain nggak? Selain itu ada nggak strategi lain, cara lain itu untuk solusi itu hal tersebut? Ya, selain
mengaitkan permasalahan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, tentunya saya mempahamkan lagi bahwa di dalam poin pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia. Ya, di sana saya akan kaitkan bahwa kita sebagai umat muslim beriman dan bertakwa harus selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintahnya, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita harus bersikap kepada teman-teman, kepada guru, hidup rukun dan sebagainya. Karena dengan kita melakukan pembiasaan itu tentunya pasti akan membawa karakter baik buat kita semua, dan juga penanaman pembiasaan atau program 5S. Ya, 5S itu yang sudah biasa kami jalankan di setiap pagi dan siang ini sudah. Jadi kita kaitkan bahwasanya kalau Rani ini melakukan kesalahan atau meledek teman-temannya atau membuat ulah, tentunya itu adalah hal yang tidak terpuji. Nah, apakah hal yang tidak terpuji itu disukai sama Allah? Tentunya tidak. Nah, dari situ kita kasih pemahaman bahwa hal yang tidak terpuji itu adalah tidak disukai Allah dan tentunya tidak akan membawa berkah bagi kita. Jadi kita kaitkan ke hal yang seperti itu, mudah-mudahan Rani bisa memahami dan bisa menumbuhkan kesadaran diri untuk berperilaku atau berkarakter yang baik. Seperti itu, Bu Mas. Oke, Bu Endang, ya keren sekali nih, luar biasa Bu Endang ya. Oke, sekarang menurut Bu Endang, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Endang? Ya, insya Allah sih saya lihat di 1 minggu ke depan ya Bu Mas ya. Kalau ada perubahan dari Rani, itu berarti progresnya tercapai. Tapi kalau memang belum ada, ya saya minta izin untuk sharing lagi, untuk mendapatkan solusi yang terbaik lagi untuk Rani. Bu Endang nih, saya tanya, untuk hal ini kira-kira Bu Endang dibantu sama siapa gitu memecahkan solusi ini? Ya, tentunya yang akan membantu saya ini ya siswa-siswi di kelas 5 itu, teman-temannya Rani, terus wali kelas 5 dan wali murid dari Rani itu sendiri. Oke, siap Bu Endang, bagus ya, semuanya diikut sertakan ya, dari wali murid, kemudian guru kelasnya juga ya, bidang studinya juga ikut, tidak apa-apa soalnya biasanya suka ada masalah juga kan di itu ya. Oke, siap Bu Endang. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjutnya atas pertemuan kita hari ini Bu Endang? Ya, saya ingin mendengar progres Bu Endang setelah pertemuan kita ini, diskusi kita begitu. Hari ini alhamdulillah cukup, saya merasa lega ya, saya sudah bisa mendapatkan solusi dari sharing saya dan bicara kita hari ini ya Bu Mas. Terima kasih. Akhirnya saya bisa menemukan solusi dan mudah-mudahan solusi atau pembicaraan ini nanti di minggu ke depan bisa saya sharing gitu hasil baiknya. Iya, siap Bu Endang. Bisa ketemu lagi ya Bu Mas. Bisa. Oke, dengan senang hati Bu Endang. Iya. Kita saling berkolaborasi. Betul. Iya. Oke. Terima kasih banyak Bu Mas Riasi. Sama-sama Bu Endang. Semoga Bu Mas sehat selalu. dengan keluarga Bu Endang juga. Iya, tetap semangat Ibu Endang ya. Semangat. Oke, demi anak-anak begitu. Oke, Bu Endang cukup ya. Terima kasih Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk, Pak Ian, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi. Oke, alhamdulillah ya. Baik Bu Mas, saya akan menganalisis kegiatan ketercapaian dari indikator kompetensi coaching tersebut. Ya, alhamdulillah sudah tercapai kompetensi kesadaran penuh, begitu. Oke, baik. Memang kalau saya lihat ini sudah kelihatan ya indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan kegiatan coaching tersebut dengan baik Bu Mas. Baik, terima kasih banyak Pak. Kegiatan tadi, rencana kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi Bu Mas? Jadi selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa langkah-langkah Ibu Mas? Langkah-langkahnya itu dia, saya akan menganalisis kekurangan dari diri saya, kekurangan dan kelebihan, kemudian saya akan memperbaikinya dengan untuk mengatasi pertanyaan yang berbobot tadi. Begitu Pak. Jadi kira-kira kapan nih rencana perbaikan dari Bu Mas untuk mencari referensi agar bisa mengembangkan kompetensi? Mungkin langsung saja Pak, segera akan saya lakukan begitu. Begitu ya. Rencana untuk melaksanakan coaching lagi kapan tuh Mas? Jika ada teman yang mau di coaching gitu Pak ya. Oh gitu. Ya. Jadi kapan saya bisa mengetahui progres Ibu nanti? Apakah bisa bertemu kembali Bu? Ya, saya rasa kira-kira 1 minggu lagi Pak ya. Oke, baik kalau begitu ya Bu ya.
Oke, terima kasih Pak Yan ya. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Oke, assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Endang, terima kasih banyak sudah diingatkan pada hari ini untuk menjadi pengamat terkait keterampilan coaching dengan alumni kita ya. Dan nanti Bu Endang itu akan coaching dengan Pak Ian ya. Iya. Oke, melakukan praktik coaching dan saya menjadi pengamat ya Bu Endang ya. Ya, betul. Oke, baik Bu Endang, untuk hal tersebut kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Betul Bu, supaya saya bisa memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Baik Bu Endang, kita akan memakai 4 kriteria penilaian ya. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi apa yang akan Bu Endang kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Dan saya akan mendorong coaching untuk mendapatkan solusi terbaiknya dalam kegiatan coaching. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifik mana yang akan Bu Endang ambil? Yang akan saya ambil itu adalah kesadaran penuh. Saya ingin spesifik di kesadaran penuh, yaitu fokus memecahkan masalah, menatap yang bicara, dan ingin menyimak secara penuh dalam keterampilan coaching. Oke, baik. Semuanya sudah saya catat ya. Jadi kapan Bu Endang akan melaksanakan coaching ini? Hari ini juga nih, saya akan melaksanakan praktik. Oke, setelah saya amati, saya akan menyampaikan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang Bu Endang laksanakan. Baik, untuk coachingnya akan dilaksanakan di dalam saja ya Bu Endang ya, supaya tidak terlalu berisik suaranya. Oke, mari kita ke sana Bu. Oke, mari Bu Endang. Kapan Bu Endang? Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Pak Yan. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang. Oke, apa kabar hari ini Bu Endang? Alhamdulillah Pak Yan, hari ini kabar saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Yan sendiri? Alhamdulillah Bu Endang, saya juga sehat. Alhamdulillah. Iya, bagaimana? Jadi begini Bu Endang ya, Hmm, saya tuh di kelas terus terang ada permasalahan ya. terkait siswa saya ini Bu ya. Terkait apa? Siswa saya yang bernama Natasha Misha. Oh, jadi Pak Yan hari ini menyampaikan tujuan permasalahan hari ini ya. Iya, betul. Jadi Natasha Misha ini di kelas saya ini terus terang salah satu siswa yang sama sekali suaranya itu dari saya ngajar kelas 6 ini Iya. tak terdengar gitu. Oh, anaknya pendiam gitu. Pendiam Pak? sekali, Iya. pendiam sekali dia menyendiri, selalu menyendiri gitu. Iya. Jadi untuk bersosialisasi dengan temannya itu susah sekali dia itu. Gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Padahal kalau saya perhatikan Natasha Misha ini anaknya sih bukan anak ABK Ibu, anak-anak normal seperti biasa. Kita lihat dari dari pembelajaran sehari-hari juga dia mau belajar, mau mengikuti pembelajaran. Terus ya kalau diberikan tugas dia juga mau mengerjakan tugas. Cuman ya anehnya itu dia itu kayaknya pengennya itu sendiri gitu. Berbeda gitu Berbeda, ya Pak ya. berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan anak-anak yang lainnya itu Bu. Jadi menurut Pak Yan itu siswa yang berbeda itu yang seperti apa itu Natasha ya Pak ya? Ya, jadi dia itu cenderung kalau boleh dibilang itu introvert. Introvert. Jarang sekali mau bergaul dengan teman-temannya. Terus kalaupun misalkan saya tanya itu Bu, itu jarang sekali saya menemukan mendengar dari suaranya itu yang kata-kata itu yang jelas gitu Bu. Paling dia kalau misalkan saya tanya, Natasha kamu sehat? Mengangguk saja seperti itu Bu. Jadi gak pernah yang namanya dia berucap seperti kita seperti ini ya. Kita berkomunikasi itu jarang sekali dia lakukan. Jarang sekali. Saya sampai meminta ke teman-temannya ini, coba kamu tanyakan ke Natasha itu, kira-kira ada masalah apa enggak gitu. Nah teman-temannya itu kan mendekati dia gitu ya. Emang saya suruh. Tapi ya seperti itu laporan dari teman-temannya juga. Pak, nggak mau ngomong Pak, seperti itu. Jadi Natasha ini anak yang pendiam, Betul. sendiri, Betul Ibu. dan susah ya kayaknya bergaul dengan orang lain. Susah sekali, ya, betul Ibu, susah sekali. Dan menurut Pak Yan, apa sih penyebab Natasha itu bersikap demikian gitu Ya. menurut Pak Yan? Jadi terus terang saya sudah mencari informasi ke sana ke sini ya Bu ya. Saya sudah bertanya ke anaknya, tidak dapat jawaban sebetulnya Bu ya. Ya jadi dia, Natasha ada masalah apa enggak? Enggak Pak, seperti itu.
Akhirnya saya mencoba menelpon ke ibunya. Ya. Nah, ya ibunya juga seperti itu. Nampaknya kayaknya itu menutupi apa yang terjadi dengan Kok Natasha. bisa gitu. ya Pak ya? Nah, ya. Kenapa bisa ditutup-tutupi oleh orang tuanya ya Pak ya? Nah, itu yang saya herankan. Saya coba bertanya ke ibunya itu, Iya. Bu, ada masalah apa dengan Natasha? Ya, jawabannya seperti itu. Pak, di rumah aja sama seperti itu, Pak, katanya. Natasha itu kalau ditanya ya nggak pernah menjawab. Sama saya aja katanya jarang berkomunikasi, seperti itu, Bu. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Pak Yan, setelah Pak Yan mempelajari bagaimana Natasha itu, penyebab diamnya Tasya itu seperti apa ya Pak? Nah, itu saya coba telusuri ya, Bu ya. Ya. Karena tidak dapat jawaban dari orang tuanya seperti apa, yang pasti seperti apa. Akhirnya saya bertanya ke guru kelas di Guru bawah kelas itu. Natasha, Guru kelas waktu itu sebelum kelas 6 ya, Bu ya. Ternyata saya mendapat informasi bahwa Natasha itu pada waktu dia kelas 4 itu orang tuanya itu bercerai, Bu. Oh, perceraian ya. Bercerai. Mungkin dari peristiwa perceraian itulah, dari kelas 4 itulah kayaknya ada trauma yang menyebabkan si Natasha itu jadi pendiam, jadi introvert, nggak mau bergaul gitu. Seperti itu. Kayaknya itu permasalahan yang utama itu akibat dari perceraian orang tuanya sehingga membuat Natasha itu jadi tertutup. Oh, gitu. Seperti itu, Ibu. Nah, setelah Pak Yan mengetahui apa permasalahan yang terjadi pada Natasha, kira-kira menurut Pak Yan, apakah Pak Yan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan ini? Ya, solusinya mungkin saya akan mencari solusi itu dengan melakukan komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan Natasha-nya. Ya. Dengan si Natasha-nya itu, ya saya akan menggali informasi dari dia, mendekati dia, pendekatan sebagai seorang orang tua gitu ya, Bu ya. Ya, saya menempatkan diri nanti dengan Natasha itu sebagai orang tua dia, akan mencari apa sih penyebabnya gitu ya. Akan mencoba menumbuhkan kepercayaan diri dia, akan mencoba membuat dia lebih percaya diri supaya bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di kelasnya terutama gitu, Bu. Oke, strategi untuk solusi permasalahan jadi mendekatkan diri dulu ya pada Betul, komunikasi juga. Untuk mungkin ada strategi lain yang bisa dipikirkan atau direncanakan oleh Pak Yan? Ya, tentu bukan hanya Natasha yang menjadi yang akan saya ajak komunikasi ya, Bu ya. Saya juga akan coba mencari informasi, mengajak berkomunikasi dengan orang tua, terutama ibunya, Bu. Karena Natasha ini saat ini tuh tinggal dengan ibunya, Bu. Nah, nanti saya akan coba mungkin melalui telepon atau memanggil dia, membicarakan tentang kondisi si Natasha ini supaya terjadi ada perhatian dari orang tuanya. Sama-sama saya di sekolah sebagai gurunya menumbuhkan kepercayaan kepada dia. Di rumah ya ibunya juga membantu saya untuk menumbuhkan kepercayaan, mengajak dia berbicara, menempatkan diri ibunya itu sebagai teman sehingga terungkap apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si Natasha itu apa gitu, sehingga dia bisa menjadi anak yang lebih ceria lagi seperti yang sebelum orang tuanya itu bercerai gitu, Bu. Jadi strateginya selain melakukan pendekatan dulu kepada Natasha, terus juga melakukan pendekatan kepada orang tuanya. Betul, Ibu. Mencari solusi atas masalah yang akan dihadapi oleh Natasha. Betul, nah, Ibu. Kira-kira menurut Pak Yan, rencana aksinya ini mau dimulainya kapan ya, Pak Yan? Ya, saya ingin masalah ini segera selesai, cari ketemu jalan keluarnya ya, Bu. Saya kasihan dengan si Natasha ini. Saya akan melakukan ini secepat mungkin, Bu. Secepat mungkin. Bagus memang Pak, lebih cepat itu lebih baik. Betul. Supaya Natasha bisa berubah tentunya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan bisa berubah. Amin, betul, Ibu. Nah, kira-kira untuk hal ini yang dapat membantu Pak Yan dalam rencana aksi Pak Yan itu siapa aja? Oke. Mungkin saya akan berkolaborasi, membutuhkan bantuan terutama dari rekan kerja, Bu. Iya. Ya, rekan kerja di sini mungkin yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, berkolaborasi itu ya Ibu Galuh.
Ibu Galuh ini yang justru pertama kali menyampaikan kepada saya informasi tentang Natasha. Ini Natasha ini waktu kelas 1, 2, 3, 4 itu ceria katanya. Nah, ketika kelas 4 orang tuanya itu bercerai. Nah, dari situlah terjadi perubahan sikap dengan Natasha. Dan ya karena dia waktu itu Bu Galuh ini adalah gurunya di kelas rendah itu, dia jadi lebih paham, lebih mengerti tentang kondisi yang terjadi dengan si Natasha ini. Dia sering kok memberikan masukan-masukan ke si Natasha segala macam. Jadi untuk yang bisa membantu rencana aksi Pak Yan ini Ibu Galuh ya. Betul, Ibu Galuh. Dan mungkin rekan-rekannya, saya akan menyuruh rekan-rekannya untuk yaitu membantu dia, mendekati dia lah paling tidak, mengajak dia bermain, mengajak dia ngobrol seperti itu, Bu. Nah, bagaimana menurut Pak Yan ukuran keberhasilan progres dari rencana aksi yang akan Pak Yan laksanakan? Bagaimana ukurannya? Ukuran saya sih ketika si Natasha ini sudah bisa bergaul dengan temannya, bisa bersosialisasi ya, paling tidak mau berbicara ya agak panjang lah, terutama dengan saya dengan gurunya, karena selama ini terus terang aja saya tuh jarang sekali mendengarkan apa yang diucapkan oleh Natasha, itu jarang sekali, Bu. Ya mungkin itu perkembangan si Natasha itu progresnya ketika dia mau bersosialisasi, mau berkomunikasi, mau ngobrol dengan teman-temannya. Mungkin butuh waktu sih, Bu. Ya paling tidak ya sebulan, 2 bulan mungkin bisa seperti itu, Bu. Mudah-mudahan bisa dipercepat ya Pak ya. Iya, ya lebih cepat lebih bagus, Bu. Baiklah. Ya, kira-kira ada permasalahan lain yang bisa disampaikan lagi oleh Pak Yan untuk saya, kepada saya? Iya, saya pikir untuk saat ini cukup, Bu. Terus terang ini pembicaraan kita ini membuat saya agak lega, Bu. Jadi lega, jadi kurang beban saya. Jadi saya jadi tahu nih gambaran apa yang akan saya lakukan untuk membuat si Natasha ini menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih punya motivasi untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi kepercayaan dirinya bisa tumbuh lagi seperti itu, Bu. Baiklah, semoga nanti Natasha bisa berubah ya Pak Yan ya, menjadi amin, orang Ibu. yang Ya, amin Ibu, amin Ibu. Oke. Sudah cukup ya Pak Ya, Yan. Ibu. Baik, ya. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ya apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud, bisa tercapai dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya, Ibu. Tetap semangat dan Ya, sehat Ibu. selalu ya Pak Yan ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya tinggal kalau begitu ya, Bu. Terima kasih. Bu Endang sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Alhamdulillah, oke. Saya akan menganalisis ketercapaian dari indikator kompetensi coaching. Iya, yang sudah saya laksanakan indikatornya adalah kesadaran penuh, Mas. Oke, memang sudah terlihat ya tadi ya indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan coaching secara baik. Iya, terima kasih Bu Mas. Oke, Bu Endang, selanjutnya rencana kompetisi apa yang akan dikembangkan lagi? Ya, insya Allah saya akan membuat rencana, membuat pertanyaan berbobot. Oke, apa itu langkah-langkahnya? Ya, sebelumnya saya mencari dulu apa kekurangan dari coaching saya tadi. Setelah itu, setelah saya kumpulkan apa yang menjadi kekurangan saya mencari referensi agar saya bisa mendapatkan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi. Oke, sip. Baik Bu Endang, jadi rencana perbaikannya itu kapan mulai mencari referensi untuk mengembangkan kompetensi tersebut yang tadi Bu Endang utarakan? Tentunya kalau nanti ada rekan kerja yang akan di coaching kembali Bu. Oke, kemudian kapan rencana untuk melaksanakan coaching tadi? Secepatnya. Oke, siap. Jadi kapan saya bisa mengetahui progres selanjutnya Bu Endang ini? Kapan kita akan bertemu lagi? Insya Allah 1 minggu lagi Bu Mas. Oke, supaya baik. progresnya bisa terlihat. Baik, terima kasih ya Bu Endang ya. Ya, Oke, sama-sama, Bu iya. Mas. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru Bergerak Indonesia Maju.